In progress.
Mmm, Rantatur, layanan tanpa turun. Dia singkatan, kalau akronim itu kan dia pakai huruf. Kayak misalkan, apa, ATM, Anjungan Tunai Mandiri. Nah, itu baru akronim. Kebalik, ya itulah pokoknya gua blow on bahasa Indonesianya soalnya. Itu berarti akronim. Nah, itulah kelemahan saya. Kalau Anda pintar bahasa Indonesia, berarti Anda lebih pintar dari saya. Soalnya saya pernah bahasa Indonesia remet di rapot. KKM-nya 75, nilai yang gue dapet cuma 71. Udah gitu diumumin lagi di kelas, brengsek. Faisal ini kemarin yang remedial ya, yang 2 orang yang nggak tuntas ya. Dia bilang, "Ada 2 orang yang nggak tuntas bahasa Indonesia." Kalau nggak salah Faisal ya, dia bilang gitu, di kelas lagi ngomongnya. Sialan. Ya alhamdulillah sih. Kalau fisika gimana, Be? Alhamdulillah, nggak ada saingan. Udah ngopi belum, King? Bacot, beliin sini, woi. Beliin, jangan nanya doang. Beliin kita. Kopi susu keluarga Family Mart. Ya, drive thru ya, layanan tanpa turun, Lantatur. Kalau LDR bahasa Indonesianya apaan? Ya, bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesia LDR adalah kasihan. Aku diem. Itu antonim ya. Kalau lokal pasar itu pasar daring. Berarti jawabannya yang A. Pasar tradisional. Tradisional. Koran. Lawan kata nggak sih? Koran siniar tuh kan kayak yang berhubungan dengan ini ya, kayak digital gitu. Jadi aku lagi sama kayak, oh berarti itu yang ini, yang berupa media yang enggak ini, yang melalui digital di koran.
Waras. Anget itu kalau nggak salah kayak lawannya itu kayak nggak waras sih untuk timnya. Ya kayaknya bahasa Inggris. Ntar aku cek ya. Iya ada kok. Kalau di KBBI awal itu sakit gila, tapi masuknya ke ragam cakapan. Kalau waras nggak masuk ragam cakapan. Yang ingat ini yang cakapan. Ahli nggak sih? Nyanyi nyanyi dulu, nyanyi dulu. Maestro. Enggak sih. Iya bener. Aku juga baru denger si Angot. Iya nih, sawer pakai skin Xbox. Skin Epic lah. Sakit gila nggak sih? Kalau merujuk ke ini, Antoninnya. Sakit, sakit jiwa kali ya. Iya, gitulah. Mm. Jadi kalau tinggal ngomong ke orang, lu anget gitu. Gila. Wah, memang sih. Ini orang anget parah sih. Iya, biar nggak tersinggung. Malas. Kekerasan sonografi kayak sih. Epigon itu berarti masih pemula. Kayak gitu lah. Ntar, aku cek lagi ya. Ya Allah. Baru dan hanya mengikuti jejak pemikir. Ya, pemula berarti. Ampun. Aku masih Epicon, Kak. Aduh, kita nanti gitu ya. Gue mau ganti nama deh. Wah, masih Epigon. Awak-awak. Wah, masih Epigon. Amin. Cara ngatain orang tanpa tersinggung. Gue biasanya ngatain orang tanpa tersinggung gue bilangnya
Lu kayak resistor deh, gitu. Dasar resistor. Resistor tuh apaan coba? Menghambat nggak sih? Tahu juga sih, saya masih Epicon soalnya. Hemoglobin darah, ya nggak sih? Menurut aku, neuron itu berhubungan dengan sistem saraf. Nah, kalau misal genetika itu kayak dia ini merujuk ke sistem gitu loh, kayak yang ada di lebih ke kayak fungsi yang bekerja di dalam tubuh secara ini sih, secara kayak ada kayak sistem pencernaan, sistem gerak, sistem peredaran darah, sistemnya kayak gitu. Kalau genetika kan kayak emang ada gitu sistem genetika gitu, kayak kurang ini sih. Jadi aku lebih neuron itu bagian dari sistem saraf. Kalau yang hemoglobin bagian dari sistem darah. Atau lebih tepatnya sistem peredaran darah. Kayaknya gitu sih. Ya maaf, saya kira di Kalimantan cuma ada kuyang. Ternyata ayam juga ada. Kalimantan nggak ada ayam Kak, adanya alien. Oh, berarti iya gue kira adanya kuyang doang. Iya di sini kita mandinya sih di sungai. Kita nggak punya kamar mandi. Oh, Masya Allah. Ayamnya udah habis dimakan kuyang. Waduh, ngeri ya. Aduh, Jadi apa ini? kok Apa ini? Apa ini? kayak katanya mau mau nge-DWU sistem pencernaan kuyang, guys. Nanti ya, kapan-kapan. Bejir. Tapi gue selama tinggal di Kalimantan nggak pernah lihat kuyang, nggak tahu kenapa. Amit-amit sih nggak mau ketemu ataupun kenalan gue nggak mau. Ya udah, semoga cepet ketemu. Ya Allah. Amin, be, amin. Eh, jual nih, tangkep, jual di deep web. Laku loh organ dalam. Iya sih bener juga ya, ide bagus. Ini apa nih? Biologi. Apa tuh? Hemoglobin darah, neuron. Oh, ini padanan kata gitu ya. Coba kita lihat. Apa tadi? Neuron saraf ya? Apaan itu? Nggak bisa. Puyeng. Puyeng, puyeng. Pusing, pusing. Udah lama nggak sekolah. Mbak Behni jatuhnya sarkas ya. Terakhir sekolah 9 tahun lalu. Puyeng. Mbak Behni sebenarnya lagi sarkas, guys. Mbak Beh yang 9 tahun lalu sekolah aja masih ingat. Kita yang baru lulus paling 2 tahun ya paling banyak. Udah lupa ya. Astagfirullah, saya dituduh sarkas. Hampir 7 getaran. Bentar. Beneran gue nggak bohong. Gue anak elektro.
Tapi bagian kesetrumnya doang kalau Ajarin dong Kak, ajarin. nggak be, aku bagian kesetrum doang sama bagian nyobain speaker be. Frekuensi itu apa nih Mang? Gimana be? Gimana be? Frekuensi itu apa? Aduh be, saya sering tidur ini. Saya biasanya kalau elektro sering ke kantin sih be, makan seblak. Jadi gak tahu be. Pantesan makan makanan yang bukan makanan. Oh, makan yang bukan makanan nih. Aku yang E, Bang. Aku yang E. Soalnya amplitudo itu bagian dari getaran. Aku ingat ini sih bab fisika yang harmonik. B, ada E. Wah, ada dua mazhab nih. Kita ngikut jawaban 2B aja be. Gimana be? Tuh apa ya, lupa 9 tahun yang lalu aku mah nggak ingat apa-apa, nggak ingat apa-apa aku mah. Frekuensi itu apa emang? Frekuensi itu apa? Ya, frekuensi itu banyaknya gelombang yang dilakukan untuk satu siklus gitu. Untuk satu waktu maksudnya, satu waktu gitu. Banyaknya siklus per waktu gitu. Banyaknya siklus per waktu. Kayak misalkan gini, kalian makan 3 kali sehari. Nah, itu frekuensi namanya. Jadi banyaknya siklus persatuan waktu. Misalnya kayak gitu. Itu frekuensi namanya. Banyaknya siklus per waktu. Misalkan banjir terjadi, eh, bukan banjir, mandi deh, mandi. Ya, kita mandi 2 kali sehari. Nah, itu frekuensi namanya. Gitu. Jadi banyaknya siklus persatuan waktu atau siklus per waktu. Nah, kalau gelombang itu kan berarti apa? Fenomenanya kan, fenomenanya yang mau kita jadiin ininya apa namanya? Kaji ya, yang mau kita kaji ya. Nah, jadi kita lihat nih yang mana yang kaitannya antara siklus terus sama fenomenanya gitu. Nah, coba kalian udah gue kasih clue. Banyaknya siklus, misalnya itu fenomena. Nah, ntar dari 5 jawaban ini di mana yang mendekati atau mana yang benar-benar persis kaitannya Yang siklus per waktu sama fenomena. Coba apa coba? Sekarang kalau kita lihat intensitas sama cahayanya, ya kan? Intensitas itu apa? Intensitas itu berkaitan sama apa? Intensitas itu apa? Kayak kecerahan gitu kan, magnitudo, kecerahan. Ya kan? Kecerahan terus sama cahaya, kurang. Volume itu sama,
Kalau volume kaitannya sama suara, dia sama-sama intensitas sebenarnya. Kecepatan itu kan perpindahan per waktu, tapi mobil bukan fenomena, mobil itu barangnya. Kanan gaya persatuan luas, gas itu bukan fenomena. Jadi yang paling nyambung menurut gue sih yang E sebenarnya. Karena gelombang sama getaran itu kan sama-sama fenomena. Gitu. Sedangkan amplitudo itu adalah apa? Amplitudo itu berkaitan dengan simpangan maksimum atau tinggi maksimum dari gelombang. Kalau menurut gue sih yang E. Jadi berkaitan Setuju. sama apa namanya ya sama ininya sama apa sih namanya sama gelombang masih ada kaitannya. Kalau dari gua ya. Tapi di kunci jawaban katanya B tuh. Tapi apa alasan yang B? Kalau kita coba sama-sama pahami, B itu apa coba? Kalau di kunci jawabannya B. Karakteristiknya karakteristik apa nih? Kan gua gini ya. Gua menjelaskannya dari sudut pandang gue sebagai seorang dokter fisika gitu kan. Jadi ada definisinya gitu. Tapi kalau misalkan kita bicara karakteristik, karakteristik yang seperti apa maksudnya? Tapi kayak aneh gak sih volume karakteristik dari suara? Kayak kan volume kan macam-macam gitu kalau kalau berkaitan sama kehidupan lift gitu. Kalau aku lebih yang sih memang lebih, dan aku nangkapnya dari frekuensi gelombang itu lebih relate sama amplitudo getaran juga. Tapi bentar. Coba kita teliti lagi. Volume. Tinggi atau besarnya volume itu kan berarti apa? Volume suara, volume suara, volume. Oh, paham, 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 paham. Volume itu berarti kan dia kalau volumenya kita gedein itu bukan frekuensi yang nambah, tapi amplitudonya yang naik. Kalau volumenya dibesarin gitu ya. Kalau misalkan kayak volume radio atau volume HP, ketika volume HP dibesarin, kalau kalian lihat di ini suaranya, di gelombang suaranya, nanti amplitudonya yang naik gitu, bukan frekuensinya. Enggak, enggak. Ini sih volume. Atau ada yang mau berargumen lain silakan. Aku tetap ini sih, tetap yang soalnya Iya, emang lebih gue juga logis kayak. sebenarnya sama yang E sebenarnya, lebih ke yang E Ya. gitu. Kalau kita kaitkan ya, frekuensi, amplitudo, ya gelombang, getaran, sama sebenarnya. Iya benar-benar. Tapi gini, ada sebuah miss juga antara frekuensi sama amplitudo. Kan gue bilang ini mendekati ya, bukan yang benar-benar pas. Kalau yang mendekati, kenapa ada perbedaan di sini? Berarti kan kalau gue bilang mendekati, ada sedikit perbedaan ataupun keraguan antara frekuensi dan amplitudo. Frekuensi itu berarti kan seberapa sering dia melakukan gelombang dalam waktu, itu frekuensi kan. Nah, sedangkan amplitudo itu bukan ukuran seberapa sering, tapi seberapa tinggi gelombangnya. Coba Deborah bikin gambar gelombang, bikin berapa? Bikin
bikin gelombang dengan 3 puncak dan 2 lembah misalkan, coba. Ya kayak gitulah. Nah, itu banyaknya gelombang dalam satuan waktu yang Deborah gambar itu namanya frekuensi gitu. Jadi seberapa banyak gelombang itu melakukan gerak bolak-balik ke atas ke bawah dalam satuan waktu itu yang dimaksud frekuensi. Tapi kalau amplitudo, jadi bukan bicara seberapa sering dia gerak bolak-balik. Ya, dia hanya berkaitan dengan apa? Seberapa tinggi gelombangnya. Itu amplitudo. Gitu. Ya si amplitudo kan yang ini ya simpangan maksimum. Iya, Kayak titik puncak. maksimumnya, tinggi maksimum gelombangnya atau tingginya positif atau negatifnya gitu. Kalau amplitudo. Ya. Berarti volume itu mungkin gini. Iya sih, volume tuh lebih nyambung sama amplitudo sebenarnya kalau kata gue ya. Frekuensi itu lebih nyambung ke amplitudo. Jadi kalau volume itu lebih nyambung ke amplitudo karena kalau amplitudonya naik berarti volumenya juga gede gitu. Berarti gini enggak sih Be, kalau frekuensinya lebih besar berarti gelombangnya juga ikut banyak gitu. Kalau volume Iya, itu juga, oh mungkin kayak gitu iya kali itu ya. berkaitan sama amplitudo. Oke, oke. Gini, ada katakanlah frekuensi 50 Hz gitu. Frekuensi 50 Hz. Itu kan artinya apa? Terjadi 50 gelombang per detik gitu. 50 gelombang per detik. 50 Hz gitu. Jadi yang berpengaruh di sini adalah bukan tinggi gelombangnya, tapi berapa banyak gelombangnya. Gitu. Kalau amplitudo itu tingginya. Gitu kalau gua pakai pendekatan fisika ya gitu. Jadi antara B sama E ini agak sedikit meragukan sebenarnya. Hmm. Tinggi gelombang, amplitudo itu tinggi gelombang. Kayak misalnya gini, eh misalnya gempa di Samudra Hindia menyebabkan gelombang tsunami setinggi 30 meter. Nah, 30 meter itulah amplitudonya. Gitu. Mau nanya, tapi kalau misal amplitudo tuh berbanding lurus nggak sih sama getaran? Kalau misal amplitudonya makin besar, getarannya berarti kayak bisa lupa sih. Kalau menurut gua amplitudo sama getaran ini maksudnya apa? Apanya nih? Frekuensinya atau gimana? Ya pokoknya Kalau amplitudo itu nanti kaitannya sama daya sebenarnya, daya gelombang atau intensitas gelombang bunyi itu. Kalau kata gua ya, kaitannya sama itu. oke, Semakin besar intensitasnya nanti amplitudonya makin gede. Kekuatannya maksudnya, kekuatannya. Ayo silakan yang mau bukan berdebat tetapi memberikan gagasan. Jadi frekuensi, frekuensi, frekuensi itu banyaknya gelombang per satuan waktu. Intensitas itu adalah daya persatuan luas.
Intensitas. Kirain tuh frekuensi itu makin tinggi frekuensi, makin tinggi gelombang. Aku kira kayak gitu, Be. Bukan. Oh, Frekuensi itu banyaknya gelombang satuan waktu. Makanya rumus frekuensi kan kalau di fisika itu N per T, ya nggak? Banyak Ya gelombang itu. nggak sih? Ya. N per T. N itu kan banyaknya gelombang per waktu. Jadi frekuensi itu tadi. Banyaknya kejadian atau siklus per satuan waktu. Intensitas itu daya persatuan luas. Intensitasnya. Bentar. Iya benar sih. Iya, intensitas itu daya bunyi persatuan luas. Volume. Volume suara. Amplitudo itu tinggi. Wah, ini nggak ada yang mau bersuara lagi nih. Oh, sosum ya. Waduh. Ya. Apa sih Gue yang B? nanya. Kalau amplitudo Ini kan kalau gue lihat buku fisikanya, kalau gue baca buku fisikanya ya, dari sumber buku fisikanya, katanya volume berkaitan dengan amplitudo gelombang suara. Gitu, untuk mengukur seberapa besar getaran udara. Itu kalau volume. Gitu. Frekuensi sama volume itu nggak bisa disandingkan sebenarnya. iya sih, benar juga. Jadi ini ambigu sebenarnya. Kalau pertanyaannya volume titik dua suara, maka jawabannya pasti yang E. Iya, Ini soal dari mana emang? dari Gulungan Ninja. Enggak, maksudnya yang bikin Iben apa si Azarin? Nggak tahu ya. Nanti konfirmasi sama Karin. Jadi frekuensi sama volume itu beda. Gitu. Volume itu kaitannya sama amplitude gelombang. Ya udah silakan dilanjut. Itu anak sosum udah bergetar itu. Udah mau speak up boleh nggak? Mau speak up boleh nggak? Aku baru join disclaimer dari
Jadi maaf banget kalau ini pembahasannya udah kelewat. Tapi kalau menurutku gelombang itu bagian dari frekuensi. Jadi kayak cari yang hubungannya bagian dari yang kanan tuh bagian dari yang kiri. Kalau menurutku kayak gitu. Pas lihat soalnya. Jadi menurut kalau salah. Aku juga kayak gitu, kapan itu kayak aku mikirnya ini bagian udah juga. Ya enggak sih? Seingatku kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau menurutku gelombang bagian dari frekuensi, jadi cari yang sesuatu yang bagian dari sesuatu. Tapi yang bagian darinya itu yang sebelah kanan, yang kiri itu yang itu atau enggak. Nah, sesuatu terdiri atas sesuatu gitu. Kalau kayaknya yang Kita suara bagian dari volume gitu kah maksudnya? Atau volume terdiri dari suara? Tapi kalau kayak gitu balik dong, kayak kalau mungkin di sini maksudnya volume tuh intensitas suaranya, kayak tinggi nada suaranya, eh, jadinya kebalik, harusnya suaranya yang di kiri, volumenya yang di kanan. Nah, iya. Pakai yang pola pikir yang tadi gitu. Kalau misal kayak gitu berarti jadinya gelombang frekuensi bagian dari gelombang, padahal kan frekuensi terdiri atas gelombang. Kalau setauku ya. Mungkin ada bagus bisa dikoreksi pemahamanku. Di toilet tadi gimana? Nah, gini Be, kalau menurutku, kan tadi Deborah bilang KJ-nya B kan B. Kalau KJ-nya B, terus kita menganggap volume di sini tuh besar kecilnya sebuah suara, kayak intensitas suaranya kayak sebesar apa atau sekecil apa, jadinya volume itu bagian dari suara tuh. Kalau nggak gitu, volume untuk suara gitu. Nah, kalau pakai pola pikir yang tadi, aku tuh mikirnya gelombang itu bagian dari frekuensi. Kan frekuensi terdiri atas gelombang, tahu tuh. Nah, kalau kayak gitu, jadinya kalau yang B malah berkebalikan dari konsep yang di soal gitu, kayak kontradiksi. Gitu, Be. Bener nggak sih, Be? Frekuensi terdiri atas gelombang. Iya, frekuensi itu bisa lebih dari satu gelombang, benar. Nah, kalau kayak gitu harusnya jawabannya kayak amplitudo terdiri atas getaran. Amplitudo bagian dari getaran. Frekuensi itu adalah karakteristik atau bagian dari gelombang. Kalau mikir kayak gitu. Ah, iya, benar-benar. Aku juga mikir kayak gitu. Nah, Intensitas harusnya juga bagian dari kecerahan cahaya. berarti double Itu jawaban. juga bagian dari karakter mobil ya. Ketika mobil bergerak ya dia memiliki kecepatan. Kanan juga. Terus gimana? Iya, yang beda-beda doang. Kalau pakai kayak gitu. Tapi dikaji Coba kita berusaha untuk mencari sudut pandang lain supaya jawabannya ketemu. Nggak mesti yang B ya. Ya siapa tahu nanti kita punya pandangan lain sehingga jawabannya jadi beda. Kalau misal jawabannya bisa pakai kalau frekuensi terdiri dari atas gelombang, volume terdiri atas suara. Volume terdiri atas suara. Gimana tuh sebenarnya volume terdiri atas? Kita nggak bisa. Ya, ya udah, terima kasih. Frekuensi
Oke, gini, gua ada satu buah argumen yang mana eh, ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan atau mungkin irisan, ya, hal yang beririsan antara pertanyaan dan juga jawabannya. Kita anggap gini. Di sini frekuensi dan gelombangnya itu adalah bunyi, gitu. Jadi di sini gelombang bunyi, frekuensi bunyi, gitu. Kalau kita menganggap frekuensi bunyi, gelombangnya gelombang bunyi, bisa kita katakan bahwa frekuensi bunyi itu sama dengan volumenya. Kenapa? Karena kalau kita cari di YouTube, ya, kalian cari deh di YouTube, ya, bunyi apa namanya, bunyi bip yang mana frekuensinya itu dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Pasti kalau misalkan frekuensinya tinggi, itu kalian akan merasakan suara yang sangat bising. Nah, itu kan karakternya sama kayak volume. Berarti itu dasar pemikir kalau opsi ya, Bi. Hanya itu argumen yang bisa yang beririsan gitu ya antara pertanyaan sama opsi B. Coba di sini jadiin gue host deh, bisa nggak sih kalau di DC itu jadiin host? Mau search game, Be. Iya, coba. Deborah di stop Bisa nggak share sih? dulu. Gimana sih caranya? Gue nggak ngerti. Ini gue Bisa, Be. Stop share dulu aja deh. Nah, udah, Babe bisa, Be. gaptek sama orang. Kalau Babe. Share screen yang itu, yang bagian tanah. Itu. Kelihatan nggak? Masih muter di aku. Nah, udah tuh. Kelihatan. Coba nih, dengerin untuk frekuensi 10 Hz. 3, 2, 1. Dengeran nggak? Iya, deh. Tadi kita ngomong kedengeran. Nah, ini 10 Hz, frekuensi 10 Hz. Nggak begitu kedengeran. Tapi gue coba untuk frekuensi yang misalkan 500 Hz, mudah-mudahan ada. Nih. Dengar nggak? Itu kayak suara telepon yang putus. Dengar nggak? Gitu. Iya, denger kan. Yang gitu. Nah, itu kalau misalkan kita mau jadiin opsi B sebagai jawaban, ya berarti kita menganggapnya frekuensi dan gelombang yang dimaksud adalah dalam konteksnya bunyi. Gitu. Frekuensi bunyi, kalau kita makin gedein, dia bukan hanya jumlahnya yang semakin banyak, tetapi kekuatan bunyinya juga semakin besar gitu. Sama volume juga gitu. Nah, gelombang yang dimaksud di situ, kalau ya kita bisa aja menyamakan gelombang itu sebagai suara, karena suara juga bagian dari gelombang kan, gelombang longitudinal. Gitu. Jadi B jawabannya benar. Dengan menganggap bahwa suara itu adalah gelombang, benar. Suara itu gelombang longitudinal. Nah, volume sama frekuensi itu sama. Kalau frekuensinya semakin tinggi, selain dia pengulangannya semakin besar, ya kekuatan bunyi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Gitu. Berarti konteksnya bunyi ya, Be. Iya, bunyi.
Gitu. Jadi bukan yang frekuensi sama gelombang sekarang, Bos. Yes. Oke, makasih deh. Deb, bolehin share screen lagi. Nah, gimana tuh Deborah? Ini gimana caranya gue jadiin Deborah share screen lagi? Gue nggak tahu. Kalau udah speaker, udah iya guys, bisa langsung. Kalau emang udah nggak ada yang share screen, bisa langsung. Dan kalau ada yang speaker. Oke, oke. Ya. Oke. Tulis aja itu kayak dalam konteks bunyi. Gitu. Hapus dulu. Iya, dalam konteks ini ya bahwa gelombang dia memang sama bunyi gitu kan. Karena suara itu kan gelombang juga, gelombang longitudinal. Itu volume mungkin sama frekuensi bisa dijadikan sebagai apa? Ya, kerasnya bunyi gitu. Kebisingan bunyi gitu. Udah tuh izin tuh. Udah hormon. Soalnya enzim itu fungsinya sebagai katalis untuk menurunkan energi aktivasi atau biar dia cepat reaksinya. Kalau hormon itu sebagai regulasi pengatur. Kayaknya gitu. Hmm. Sebenarnya sih kalau kita lihat dari yang depannya aja udah nyambung banget antara enzim sama katalis. Betul. Katalis itu kan dia mempercepat reaksi kan, katalisator sebagai mempercepat reaksi gitu. Maaf lupa saya nggak bisa kimia, lupa. Loh, jangan merenung gitu, Beh. Bisa bagus. Ya, lupa, saya kan nggak bisa kimia, lupa, maaf. Banget. Iya. Sepuh. Meeting doang itu cuma pura-pura doang, pura-pura ngasih doang. Meeting enggak. Ini D nggak sih? Herbivora rantai makanan nggak? Aku D. Soalnya dekomposer itu bagian dari dan kayak dia salah satu penunjang sistem. Ya, dekomposer itu kan dia pengurai. Benar, pengurai. Jadi herbivora itu bagian dari rantai. Betul. Udahlah aku balik saintek aja. Bye soshum. Dekomposer pengurai yang ada di mana ya di ekosistem, di dalam sebuah ekosistem. Nah, kalau kita lihat ke di opsi D, herbivora dia kan apa namanya pemakan herbal ya atau tumbuhan. Sistemnya nih apa? Oh, sistemnya adalah rantai makanan. Jadi eh, apa namanya pemeran sama sistemnya gitu. Jadi hubungannya adalah pemeran sistem. Pemerannya dia berperan sebagai apa? Dekomposer, sistemnya apa? Oh, ekosistem. Perannya siapa? Perannya sebagai herbivora dalam sistem apa? Oh, sistem rantai makanan. Gitu. Maaf, saya nggak bisa biologi, lupa. Yang bisa biologi Kamono, saya emang nggak bisa. Kalau jangan gitu.
Saya juga nggak bisa sentak deh. Saya ada pisau Zoom. Kalau bilangan kalau di ujian mandiri ya apa? Rupiah juga. Kalau maunya geografi. Udah deh geografi. 3 tahun kalau gitu. Ya monggo kalau mau bahas geo silakan. Apa yang mau dibahas ada soalnya nggak? Atau soal-soal yang pernah gue bahas, yang pernah gue kasih waktu itu kan belum dibahas tuh silakan deh. Di sini siapa tuh anak sosum yang megang soal gue waktu itu kan pernah gue kasih tuh. Nah kirim coba tuh ke Deborah, nanti dibahas Deborah. Kan kebumian, ingat-ingat lah dikit-dikit. Nggak apa-apa. Jangan merendah gitu. Oh ada Farah juga kan, dibantuin Loh, ntar. Kirim-kirim soalnya tuh Farah, coba kirim ke Deborah nanti bentar di Beh. share screen. Masih dicari. Yang iklim region Indo dan sampai nomor 10 itu ya Beh filenya. Itu bukan sih. Yang pernah gue kirim gitu. Kalau nggak salah. Eh, Jun, 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 4, 9, 10. Kan ini materi. Aku nggak punya, Beh. Eh, Ya udah bukan. gua kirim ke Deborah deh coba ya. Deborah. Makasih. Nih Deborah. Deborah kita ngajar jangan desktop terus soal harian geografi UGM. Nih gue kirim ke Deborah. Nih, tuh sudah saya kirim. Udah tuh. Iya, curiga ternyata Babe juga.
Udah. Banyak deg-degan ya. Deg-degan ngerjain. Iya, yang ini. Apa? Itu kan. Aku ada, bentar guys. Nanti takut kalian belum hafal. Kirim di komen jawabannya. Ada apa? Ada anaknya, ada. Di bawah banyak yang susu. Lihat. Nah, ini. Oh, keduanya benar berhubungan. Bentar aku cariin dulu. Soalnya kan emang tanaman-tanaman itu kan butuh iklim dingin, tapi bukan dingin yang dingin banget sampai di gitu enggak. Mereka sebenarnya butuh sejuk buat berkembang karena kadar air dan kelembapannya lumayan. Bentar, aku mencari jawaban yang dikirim tadi lah, bentar ya. Jadi kalau kalian mau naik, naik aja, ntar gue ACC request. Nah, ini nih. Ada, ntar aku kirim jawabannya. Hmm, hmm. Ada pendapat lain enggak guys? Atau kalian itu aja? Ya, tadi rame. Ngomong. Wilayah ketinggian antara 700 meter sampai 1.500 meter merupakan wilayah beriklim sedang. Wilayah ini cocok untuk tanaman karet, kopi, teh, dan kina. Nah, ini berarti kaitannya sama apa? Ketinggian dengan kecocokan tanaman yang ditanam. Nah, berarti ini tipe iklim apa? Smith-Ferguson, Junghun, atau tipe iklim Köppen? Nah, apa? Junghun, iya. Kalau tanaman, pokoknya Junghun itu kan alat ahli botani dia. Jadi dia mengaitkan antara eh, ketinggian ya dengan jenis kecocokan tanaman, ya kan. Jadi yang cocok ditanam di daerah ketinggian berapa di situ? 700 meter. Ya, itu bukan bukan ini ya, bukan ya sedang. Ketinggiannya benar, ketinggiannya 700 sampai 1.500 meter merupakan yang sedang. Ya. Yang sedang itu bukan di karet, kina, dan ya bukan. Daerah sedang itu tembakau dia.
Ya, Dan betul. kalau teh kopi karet iya deh. Lihat Ini sekarang. ya teh itu tanaman yang daerah sejuk dia. Oh iya, Ketinggian di atas 1.500. iya deh, benar-benar. Karena di pegunungan kan deh biasanya areanya. Kalau Ya, teh daerah gitu. pegunungan. Itu. Jadi apa pernyataannya salah. Jadi 700 meter sampai 1.500 meter itu memang wilayah sedang, tapi tanamannya bukan karet, kopi, teh, dan gina. Itu semua tanaman daerah sejuk di atas 1.500 meter. Oh, berarti salah benar. Kan namanya dataran Junghun. tinggi. Junghun. Gue nggak tahu dia orang Korea apa orang Jerman. Aneh banget namanya anjir, Junghun. Jerman, Beh. Jerman dia punya marga, Beh. Nah, sekarang kita lihat sebab dataran tinggi mempunyai suhu tinggi untuk tanaman karet, kopi, teh, dan kina. Jadi alasannya benar. Pernyataan salah, Iya, alasan benar. Ada gak? ada. Yang Pernyataan yang D, salah, alasan benar. Berarti yang D. yang D. Tadi aku kira 700 sampai 1.500 tuh udah masuk tinggi, Beh. Karena D apa B sih? 4,5 Kalau B kan D, D, pernyataannya benar. Ini kan D, pernyataannya salah. Berarti yang D. D, dak, dak, dak. Berarti kalau udah di atas 1.500 tuh nggak ada patokan 1.500 sampai berapa ya, Beh? Udah langsung di atas 1.500 ada atau ada patokannya? Kalau buat yang teh kopi karet sama kina. Beh. Iya, nggak apa-apa. Mau ditaruh di mana? Kayak di ini halaman baru aja. Oh, kalau di kan nggak bisa yang ada titik-titik kotak-kotak gitu kan? Deh, pikiran ya. Nggak apa. Enggak, kalau itu aja. Hanya menang.
Vegetasi. Ada vegetasi. Yang dingin itu, ini deh ada vegetasi dalam kurung ini apa? Budidaya. Kan vegetasi ada yang budidaya, ada yang alami. Kalau di atas masih ada yang alami, tapi nggak ada yang budidaya. Bukan buatan, buatan budidaya gitu aja. Tidak ada vegetasi budidaya. Ini yang ada satelitnya sih. Sumpah sih. Yang meso. Aku lupa kalau yang ini. Iya. Iya. Hmm. 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 Itu ada yang termo. Termo tuh. Aku cari di Google termo. Kalau urutannya kayak gini. Termo tuh agak atas 400 sampai 400 sampai berapa? Sampai 8. Sama cuaca. Mm. Mm. Sama sama tempat meteor terbakar. Meso itu.
Ya, butuh tekstur. Mm-mm. Enggak capek. Hebat dong. Mm-mm. Ya, mm-mm. Iya, buat makanan sesuai laut El Nino di Indonesia kan yang suhu panas itu gak sih yang putaran daerah panas nih guys. Aku lagi di move call Omi, move call bisik-bisik. Ya kalau di kosan udah berisik ini. Iya, dengan saudaranya dalam skala seperti itu masih itu Australia nggak sih Australia area Indo-Pasifik. Pasifik Tengah. Ini nggak ada keterangan. Iya, El Nino sama La Nina kan berkebalikan. El Nino kan panas. Memang Pasifik tuh sampai Amerika? Enggak setahu aku. Hmm, kayaknya pernyataannya salah deh. Laut Pasifik kan di daerah Hawaii, Polinesia, Indo, Australia, Amerika itu bukan bukan Pasifik deh kayaknya samudranya. Bentar. Pasifik ini. Hmm, hmm, iya enggak deh. Kalau penurunan kalau penurunan suhu tuh climate change yang dari gletsernya top nggak sih? Enggak. Kayaknya yang tiga ini pernyataannya salah. Kalau penurunan suhu, berarti eh, udaranya kalau di logikanya udaranya panas. El Nino kan ini perputaran awan panas.
Akibat variasi suhu. Ntar ya, ini diterjemahin dulu webnya. Pernyataannya salah, tapi sebabnya benar. Berarti D. Ini kayaknya kita sampai 65 aja deh. Ini cuma 12 orang. Bateraimu berapa sih? Ntar aku mulai. Bentar, aku nggak. Ini yang kayak itu 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 4 saja, sama 2 semua nggak salah. Mungkin. Makin bagian itu terus kayaknya. Ini aku turun dulu teman ini mulai bunyi-bunyi. Terima kasih.